Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nincaya Fauzia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Syaiber Syekh Nurjati Cirebon, kelas 4C. Kali ini saya akan melakukan mini audit resiko pada produk cicilan emas. Alasan saya memilih produk cicilan emas ini karena saat ini cukup populer di kalangan masyarakat sebagai investasi dan juga tabungan untuk masa depan. Sebelumnya saya akan mereview produk tentang cicilan emas ini. Nah, cicilan emas syariah ini merupakan pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Syariah untuk membantu nasabah memiliki emas secara bertahap melalui sistem angsuran. Nah, produk ini sering digunakan sebagai alternatif investasi karena emas itu dianggap sebagai aset yang relatif stabil dan juga terhadap inflasi. Dalam praktiknya itu, produk cicilan emas ini menggunakan akad murabahah. Akad murabahah ini adalah akad jual beli di mana bank terlebih dahulu membeli emas dari supplier, kemudian menjual kembali kepada nasabah dengan harga yang telah ditambah dengan margin keuntungan. Nah, margin disepakati di awal akad dan bersifat tetap, tidak berubah selama masa cicilan, sehingga sesuai dengan prinsip syariah karena tidak mengandung unsur riba. Nah, mekanisme produk dari cicilan emas ini ada 7. Yang pertama, nasabah itu mengajukan permohonan pembiayaan cicilan emas kepada bank. Yang kedua, bank melakukan analisis kelayakan nasabah. Yang ketiga, jika disetujui, bank membeli emas dari pihak supplier. Yang keempat, bank menjual emas tersebut kepada nasabah dengan akad murabahah. Yang kelima, nasabah itu membayar uang muka atau down payment. Yang keenam, sisa pembayaran itu dilakukan dengan cicilan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dan yang terakhir atau yang ketujuh itu, emas itu biasanya disimpan oleh bank sebagai jaminan hingga cicilan itu lunas. Selanjutnya kita akan bahas tentang risk mapping dari cicilan emas. Nah, risk mapping sendiri itu adalah proses mengidentifikasi dan mengelompokkan risiko utama yang mungkin terjadi pada produk cicilan emas. Tujuannya itu agar bank tahu sumber risiko dan bisa menanganinya dengan tepat dan cepat. Nah, di cicilan emas ini risiko utamanya itu ada 4. Yang pertama itu ada risiko kredit. Nah, risiko kredit ini terjadi itu jika nasabah tidak mampu atau tidak mau bayar cicilan. Nah, contohnya itu kayak nasabah itu mengalami penurunan pendapatan atau kehilangan pekerjaan sehingga gagal untuk bayar. Dampaknya, bank akan mengalami kerugian karena pembiayaan itu tidak kembali sesuai dengan perjanjian. Resiko yang kedua adalah resiko pasar. Resiko pasar ini akan mengakibatkan perubahan harga emas di pasar. Contohnya, harga emas itu cukup turun drastis, sehingga nilai emas sebagai jaminan itu akan turun. Nah, dampak dari resiko pasar ini, jika nasabah gagal bayar, nilai jaminan mungkin tidak cukup untuk menutup sisa pembiayaan. Resiko yang ketiga adalah resiko operasional. Resiko operasional ini adalah resiko yang berasal dari kesalahan sistem manusia atau juga proses secara internal. Contohnya, kayak kesalahan pencatatan cicilan, kehilangan emas, atau juga sistemnya yang error. Nah, dampak dari resiko operasional ini adalah menimbulkan kerugian finansial dan juga menurunkan kepercayaan nasabah. Resiko yang terakhir atau resiko yang keempat adalah resiko kepatuhan syariah. Resiko kepatuhan syariah itu adalah resiko jika prakteknya itu tidak sesuai dengan prinsip syariah. Nah, contohnya itu kayak akad murabahah itu tidak transparan atau ada unsur riba yang terselubung. Nah,
Dampaknya itu akan menurunkan kepercayaan masyarakat dan bisa juga merusak reputasi dari bank. Di sini akan menjelaskan tentang mitigasi dari cicilan emas. Mitigasi dari cicilan emas ini ada 6. Yang pertama itu ada analisis kelayakan nasabah. Jadi bank menilai karakter, kemampuan bayar, terusan modal, kondisi ekonomi, dan juga jaminan nasabah. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya itu agar pembiayaan itu diberikan kepada nasabah yang benar-benar mampu untuk bayar, sehingga resiko kreditnya bisa ditekan. Nah, mitigasi yang kedua adalah penetapan uang muka. Jadi nasabah itu diwajibkan untuk membayar uang muka di awal. Mitigasi yang ketiga itu ada penggunaan jaminan. Jadi emas yang dibeli itu akan dijadikan jaminan oleh bank. Jika nasabah gagal bayar, bank dapat menjual emas tersebut untuk menutupi kerugian. Mitigasi yang keempat adalah asuransi pembiayaan. Jadi bank biasanya itu menggunakan asuransi itu untuk melindungi dari resiko tertentu, seperti nasabah yang meninggal dunia atau gagal bayar. Nah, dengan demikian kerugian bank bisa diminimalisasikan. Mitigasi yang kelima adalah monitoring harga emas. Jadi, bank itu terus memantau pergerakan harga emas di pasar. Nah, untuk apa sih? Jika harganya turun drastis, maka bank bisa mengambil langkah antisipasi, seperti penyesuaian kebijakan pembayaran. Terus, mitigasi yang keenam adalah pengawasan kepatuhan syariah. Jadi semua proses itu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau disebut juga dengan DPS ya. Nah, tujuannya itu agar akad dan juga praktik tetap sesuai dengan prinsip syariah sehingga terhindar tuh dari resiko pelanggaran syariah. Nah, setelah materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, saya akan simpulkan sedikit saja. Nah, itu dapat disimpulkan bahwa cicilan emas itu merupakan pembiayaan yang cukup aman karena berbasis dengan aset yang real, yaitu emas. Namun, produk ini itu tetap memiliki resiko, terutama resiko kredit dan juga resiko pasar yang perlu dikelola dengan baik. Melalui penerapan manajemen risiko yang tepat, itu seperti analisis kelayakan nasabah, penggunaan jaminan, serta pengawasan syariah, risiko tersebut itu bisa diminimalisasikan gitu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.